terhormat selaku guru pembimbing bidang studi PKN. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mei Vinci Raja Guguk dari kelas 11 AKL 2 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anis Payung, kelas 11 AKL 2. Perkenalkan, nama saya Boy Romado Sinaga, kelas 11 AKL 2. Nama saya Joti Isitangga, saya kelas 11 akuntansi 2 dan saya dari kelompok 3. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Konferensi Asia Afrika, latar belakangnya, dan apa peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia turut berperan serta dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, salah satunya melalui partisipasi pada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika diadakan pada tanggal 18-24 April tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Konferensi Asia Afrika diikuti oleh negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Burma, Myanmar, Ceylon, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Menteri Luar Negeri Indonesia Sunari sebagai koordinator. Sebanyak 24 negara di Asia dan Afrika menghadiri Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Oke, berikut latar belakang Konferensi Asia Afrika. Latar belakang KAA atau Konferensi Asia Afrika. Gagasan Konferensi Asia Afrika dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, yaitu yang pertama, Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 bukan berarti situasi permusuhan bahkan pada tingkat perang terbuka seperti yang terjadi di Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Penyebab permasalahan tersebut adalah lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukungnya. Akibatnya permusuhan terselubung tetap hidup bahkan tumbuh di antara kedua blok dan para pendukungnya. Suasana ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Yang kedua adalah penjajahan di Asia dan Afrika. Selain Perang Dingin, pergolakan di dunia juga terjadi akibat masih adanya penjajahan, terutama di antara benua Asia dan Afrika. Sebelum tahun 1945, umumnya Asia dan Afrika menjadi daerah jajahan negara-negara Barat. Tetapi sejak tahun 1945, banyak daerah di Asia dan Afrika menjadi negara merdeka, tetapi masih banyak menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan, seperti Indonesia tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Latar belakang diadakannya konferensi ini adalah kesamaan nasib negara-negara di Asia Afrika pasca Perang Dunia Kedua. Selain itu, perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua terus meningkat. Negara-negara berkembang yang melihat suasana tersebut didorong untuk mencari jalan keluar, membantu meredakan ketegangan, dan menciptakan perdamaian dunia. Pertemuan yang berlangsung selama 8 hari itu menghasilkan beberapa keputusan yang cukup penting, seperti memajukan kerjasama negara-negara Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan membantu perjuangan melawan imperialisme, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Selain keputusan-keputusan penting, Konferensi Asia Afrika juga melahirkan 10 prinsip yang tercantum ke dalam Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang lebih dikenal dengan istilah Dasar-Sila Bandung. Berhasilnya Konferensi Asia Afrika di Bandung mendongkrak nama Indonesia yang baru berusia 10 tahun ke kancah dunia. Tidak hanya itu, Konferensi Asia Afrika membawa banyak sekali dampak positif bagi Indonesia, negara-negara Asia Afrika, dan juga dunia. Negara-negara Asia Afrika turut mendukung Indonesia dalam rangka pembebasan Irian Barat.
Konferensi juga memperkuat hubungan kerjasama negara-negara dari kedua benua tersebut. Selain itu, dunia pun ikut terdampak seperti berkurangnya ketegangan dunia, negara kolonialisme, imperialis mulai melepaskan daerah jajahannya, dan penghapusan politik diskriminasi rasial. Pada intinya, Konferensi Asia Afrika menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang biasa. Indonesia turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketegangan dunia pun mulai berkurang akibat lahirnya paham dunia ketiga atau non-diskriminasi rasial. Jadi dapat disimpulkan peran Indonesia terkait Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau KAA sangatlah besar dan penting. Karena Indonesia merupakan negara yang penggagas sekaligus negara yang mempersiapkan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Oke, baiklah Pak, kami sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Konferensi Asia Afrika dan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Jika ada Pak tadi kesalahan kami atau kekurangan kami dalam menjelaskan mengenai Konferensi Asia Afrika, semoga kami harap Bapak dapat memaklumi